Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Bapak Devriansa dengan topik kenaikan harga beras dan inflasi pangan dalam perspektif ekonomi makro. Dalam video ini, saya akan menghubungkan teori ekonomi makro dengan buku pengantar ekonomi makro edisi kelima karya Profesor M. Suparmoko dan Dr. Eleonora Sofilda dengan isu kenaikan harga beras dan inflasi pangan yang saat ini sedang ramai dibicarakan di tingkat nasional. Pengantar ekonomi makro edisi 5 diterbitkan oleh InMedia. Buku ini membahas teori-teori ekonomi makro seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Saya memilih buku ini karena materinya relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya mengenai inflasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya menghubungkan teori dari buku tersebut dengan berita aktual yang dimuat oleh Kompas.com dan CNBC Indonesia edisi Juli 2025. Berita ini melaporkan bahwa harga beras di Indonesia mengalami kenaikan hingga 12-15% dalam 2 bulan terakhir. Di daerah seperti Sulawesi Barat, harga beras medium kini mencapai 14.500 sampai 15.000 per kilogram. Hal ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Dalam buku pengantar ekonomi makro, inflasi dijelaskan sebagai kecenderungan umum dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Penulis membagi inflasi menjadi 2 penyebab utama, yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation yang terjadi saat permintaan total masyarakat melebihi kemampuan produksi nasional. Misalnya, ketika masyarakat serentak membeli kebutuhan pangan menjelang hari raya. Yang kedua, inflasi biaya atau cost plus inflation terjadi ketika biaya produksi naik seperti harga pupuk, bahan bakar, atau upah buruh. Dalam kasus beras, inflasi terjadi karena petani mengalami kenaikan biaya input, terutama karena cuaca buruk dan pupuk yang mahal. Kenaikan harga beras saat ini lebih cocok dikategorikan sebagai inflasi biaya karena disebabkan oleh faktor produksi dan distribusi, bukan karena lonjakan konsumsi yang luar biasa. Inflasi pangan tidak hanya mempengaruhi harga, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak ekonomi makro. Antara lain, penurunan daya beli masyarakat. Ketika harga naik, uang yang sama akan kembali membeli barang yang lebih sedikit. Masyarakat miskin akan terkena dampak paling besar karena proporsi pengeluaran mereka untuk makanan sangat tinggi. Yang kedua, kenaikan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Inflasi pangan memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Masyarakat kelas atas bisa mengalihkan pengeluaran, sedangkan masyarakat bawah terpaksa mengurangi konsumsi. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian. Hal ini membuat investor ragu untuk menanamkan modal karena sulit memperkirakan biaya dan keuntungan di masa depan. Keempat, inflationary expectation. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa harga akan terus naik, mereka cenderung memborong barang yang justru memperparah inflasi. Semua efek ini dijelaskan dalam buku dan terbukti nyata dalam berita-berita ekonomi nasional yang terjadi saat ini. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan inflasi, antara lain menyalurkan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Bulog ke pasar-pasar tradisional, memberikan subsidi pupuk dan BBM untuk petani, melakukan operasi pasar murah di berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat, memperluas cadangan beras pemerintah dan menambah impor jika dibutuhkan. Dalam buku Ekonomi Makro, kebijakan seperti ini disebut kebijakan fiskal dan kebijakan stabilisasi yang berfungsi untuk menenangkan gejolak harga dan menjaga keseimbangan ekonomi. Meskipun kebijakan jangka pendek cukup efektif, kita tidak boleh lupa pentingnya solusi jangka panjang.
yaitu peningkatan produktivitas pertanian, membangun sistem distribusi yang efisien, diversifikasi pangan, ketahanan pangan daerah. Buku pengantar ekonomi makro menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil membutuhkan harga yang stabil dan daya beli masyarakat kuat. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa teori ekonomi makro bukan hanya teori di atas kertas, tetapi sangat berguna untuk memahami persoalan ekonomi nyata yang sedang dihadapi bangsa kita. Kesimpulan presentasi ini yaitu kenaikan harga beras yang terjadi saat ini dapat dijelaskan dengan sangat jelas menggunakan teori inflasi biaya atau cost plus inflation yang ada di buku ini. Kedua, pemerintah, masyarakat, dan akademisi seperti kita perlu bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor pangan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat dan menjadi kontribusi kecil saya untuk memahami lebih dalam kondisi ekonomi bangsa. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.